Jadi antum puasa, antum wafat, selesai. Antum dakwah, antum wafat, nggak selesai ceritanya, ngalir terus. Jasad boleh terbujur, Kang. Saldo jalan terus. Siapa yang nggak mau? Makanya saya tinggalin semua. Saya pilih dakwah. Makanya Ustadz Dery pilih dakwah. Hari Mukti pilih dakwah. Salman Al-Jukjawi pilih dakwah. Dakwah. Anja Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bitariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratih wal ahkama syar'iyatan mikiyasan ya'malihi wa masdaran li ahkamih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Illa hamima wa gosako. Coba teman-teman lihat terjemahan di sana. Illa hamima wa gosako. Minuman penduduk neraka jahanam, hamima wa gosako. Nanah-nanah yang dididihkan. Nanah-nanah yang dididihkan. Saya pernah kerja di belakang rumah sakit Tebet, Jakarta Selatan. Baca ayat ini, ngelihat rumah sakit, penasaran. Nanah mendidih itu gimana? Akhirnya datang ke rumah sakit Tebet, ketemu susternya. Saya bilang, Mbak, sebentar Mbak, iya. Mbak, punya nanah-nanah sisa pasien operasi nggak? Atau sisa-sisa penelitian atau apa gitu Mbak? Nanah dikit aja nggak apa-apa. Sebentar ya Pak, kami cek dulu. Untuk apa Pak? Saya bilang praktikum. Akhirnya diambil Kang. Satu plastiknya kayak plastik infus. Itu sisa nanah. Nanah itu digunakan untuk ya mereka biasanya penelitian atau yang kadang-kadang nggak kepake juga. Saya ambil ya nanah ya, antum tahu nanah kan, kuning, kehijauan, kemerahan begitu. Dikasihlah ke saya bilang berapa? Nggak usah Pak, ambil aja, itu mah sampah. Diambil, dibawa pulang ke rumah, digunting, masukin panci, hidupin kompor gas. Baru 5 menit Kang, istri saya muntah-muntah kan. Muntah, baunya. Antum boleh cek di rumah, sok mangga. Bau, saya baru cium ada bau lebih dari bau bangkai. Hamima wa gosako. Nanah yang dididihkan. Istri saya muntah, saya penasaran, saya taruh di gelas. Dan ternyata saya baru tahu. Nanah mendidih itu, kalau ditaruh dia mendidih, itu dia lengket, tebal, bau, dan dia kayak keju mozzarella. Pernah lihat? Kalau antum makan pizza tuh sering ada pizza, keju yang lengket kuning itu loh. Nah kayak gitu dia. Jadi dia bukan kayak air panas begini, bukan, dia ngental, lengket. Illa hamima wa gosako. Saya baru tahu, begitu dituang, saya tutup hidung, nggak bisa, nggak kuat. Akhirnya apa? Napas pakai mulut, supaya nggak bau. Kalau napas dari sini kan ada indera penciuman. Jadi ini tahan, minum, deketin. Nggak kuat Kang, ini gelas panas banget, baunya. Akhirnya gelas ini jatuh, pecah, lantai itu nanah semuanya. 3 bulan trauma, nggak berani minum jus alpukat Kang. Jadi kalau ngelihat jus alpukat selalu ingat nanah mendidih, nanah mendidih. Illa hamima wa gosako. Minuman penduduk neraka. Berarti penduduk neraka hidup atau mati? Hidup. Hidup itu gimana? Ya minum Kang, nih minum. Ini minum. Kan sebagian ulama bilang, enggak, itu ruhnya saja, bukan jasad. Enggak, yang pendapat terkuat adalah ruh wal jasad. Antum baca Quran surat Yasin, apa kata Allah? Kami bakar kulit mereka, kami ganti dengan kulit baru. Kang, yang namanya dibakar ganti kulit baru, itu orang hidup atau mati? Itu ruh apa jasad? Ya ruh wal jasad.
Dua-duanya ya kayak gini. Antum kan kalau kena minyak melepuh kan tumbuh lagi. Berarti neraka itu alam, yang alam itu kita hidup lagi. Illa hamima wa ghassaqa, minuman penduduk neraka nanah-nanah mendidih. Berarti Ustadz kalau begitu surga itu hidup. Hidup, Kang. Minuman mereka air susu, homer. Masya Allah. Ya, kemudian apa? Mereka berkumpul dengan anak keluarganya, duduk di atas dipan-dipan terbuat dari emas. Kemudian mereka saling bersenda gurau, mereka bercanda di situ, kumpul anak cucu semuanya. Mudah-mudahan begitulah nanti kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Amin ya Allah. Kumpul di surganya Allah. Hidup. Kenapa hidup? Mereka duduk di atas dipan-dipan dari emas, mereka saling menatap, mereka minum dari gelas terbuat dari emas, mereka minum susu, mereka makan dari daging-daging yang mereka inginkan. Ya hidup, ya kayak gini hidup, Kang. Berarti fase hidup kita di dunia ini ada 4. Yang pertama alam rahim sudah kita lewati. Alam dunia sedang kita jalani. Alam wafat, alam kubur besok kita akan masuk. Yang setelah itu alam yang disebut dengan alam akhirat yang tidak ada batasnya terus dan tidak ada kematian setelah itu. Maka menangislah penduduk neraka jahanam. Kenapa menangis penduduk neraka jahanam? Karena nggak ada mati lagi, Kang. Kalau nggak ada mati berarti apa? Ya kekal di neraka, udah selamanya. Dan tertawa, bersujud, menangis bahagia penduduk surga. Kenapa? Nggak ada mati. Berarti minum nikmat selamanya, punya bidadari 70 selamanya. Nggak ada target stres, nggak ada krisis ekonomi, nggak ada covid, nggak ada pengangguran, nggak ada berantem, nggak ada cemburu, nggak ada hasad. Surganya Allah, bahagia selama-lamanya. Tapi yang paling menentukan di antara 4 itu, Kang, ini yang kedua ini. Ini yang paling menentukan. Kenapa? Karena dunia itu, kata Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul ibadah. Dunia itu tuh ladangnya. Bagi Musaji, ini tuh ladangnya. Bagi Alehya itu ladangnya. Bagi saya itu ladangnya. Antum undang saya ke sini, ladang saya. Apa? Nanem saya di sini. Anak saya bawa. Bang, bangun bang, jam 3. Ayo berangkat, Bang. Ayo berangkat. Ladang saya. Bagi saya ke istri, ladang saya. Bagi saya di Cinta Quran, ladang saya. Jadi ini ladang, Kang. Ad-dunya ini mazra'atul ibadah. Rugi antum yang main-main di sini. Rugi, Kang. Karena ladang ini gak akan kembali lagi untuk kedua kali. Sekali saja. Andai saja guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang sudah wafat ingin balik, mereka ingin balik lagi, kan? Hanya untuk satu amal, sedekah. Sedekah. Gak pernah saya dapat ayat kayak gitu ya, laula akhartani, ya, andai saja kami boleh dikembalikan ke dunia sebentar saja. Kata mayat begitu, kami akan minta, bukan minta sholat, bukan minta saum, bukan minta haji, mintanya apa? Sedekah. Saking dahsyatnya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, karena ini ladang, ya kalau sudah tahu punya ladang, masa dibiarin gitu? Tanam, Kang. Tanam jagung, tanam sawi, tanam pisang, tanamin. Apa itu tanaman kita? Amal-amal soleh kita. Alehya dengan salawatnya membuat orang kemudian bersalawat kepada Nabi. Teman-teman di sini mungkin ada yang lain yang belum saya kenal, dengan syair-syairnya membuat air mata rindu kepada Nabi. Amal, tanam, Kang. Ustadz Dery berdakwah, tanam. Dan sebaik-baik tanaman itu apa? Dakwah. Itu tanaman yang keren, Kang. Antum kalau sholat, antum wafat, sholatnya selesai. Kenapa? Karena amalnya hanya untuk antum sendiri. Antum puasa, antum wafat, selesai. Antum dakwah, antum wafat, nggak selesai ceritanya, ngalir terus. Jasad boleh terbujur, Kang. Saldo jalan terus. Siapa yang nggak mau? Makanya saya tinggalin semua. Saya pilih dakwah. Makanya Ustadz Dery pilih dakwah. Hari Mukti pilih dakwah. Salman Al-Jukjawi pilih dakwah. Dakwah. Kenapa dakwah? Karena amal yang pahalanya ngalir abadi, orangnya udah nggak ada. Orangnya udah mati. Hari Mukti ambil dakwah. Amal yang paling besar itu, Kang.
Dan hari ini umat Islam malu berdakwah. Mau makan apa kalau dakwah? Tuh kan. Apa nikah sama ustadz? Ngapain? Mau makan Fatihah loh. Pingin kerja Kang, dapat lowongan kerja Kang, bursa saham. Nggak, saya ambil. Kalau saya ambil, rumah saya udah ada villa duta Kang. Dapat lowongan kerja lagi, asuransi. Nggak saya ambil. Kenapa? Saya ngerti bursa saham apa, asuransi apa. Dapat lowongan kerja lagi, bang. Nggak saya ambil. Saya ambil dakwah aja deh. Jadi PNS kalau kata Ustadz Fadlan. Apa itu PNS? Pasukan Nabi SAW. Udah, PNS aja lah Kang. Ya, PNS aja. Bagi orang beriman, pahala itu nyata. Bagi orang kafir, pahala itu nggak kelihatan. Makanya di dalam Al-Quran, di ayat pertama Al-Baqarah, ciri-ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yakin banget dengan yang gaib itu. Pahala itu gaib loh Kang. Kalau pahala bisa dilihat, enak. Pahala itu nggak kelihatan. Makanya orang beriman itu ngejar pahala. Dosa nggak kelihatan. Makanya kita gampang berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa nggak kelihatan. Ngeremehin sama dosa. Padahal dosa itu Kang nyata. Makanya nyata apa? Dalam hidup antum. Kenapa hidup gini? Jangan-jangan banyak dosanya. Menghambat pertolongan Allah kepada antum. Kenapa nggak ditolong-tolong Allah? Mungkin udah berkerak-karat. Bersihin istighfar nggak bisa. Ditobatin nggak bisa. Emang ada Ustadz dosa yang nggak bisa ditobatin? Ada Kang. Dosa muamalah. Kang, kalau dosa antum hubungannya sama Allah, antum tobat selesai. Kalau dosa muamalah nggak bisa. Dosa muamalah itu gimana misalnya? Misalnya antum ada akad utang. Utangnya nggak dibayar. Itu akad muamalah. Itu nggak bisa ditobatin. Selesainya gimana? Selesainya dibayar. Antum ada akad jual beli. Akad jual belinya nggak sah. Maka barang mobil antum nggak sah, rumah antum nggak sah, harta makan antum nggak sah, umrohnya nggak sah. Kenapa? Dari akad jual beli yang nggak sah. Nggak bisa ditobatin Kang. Makanya hati-hati, kita harus belajar terus itu. Belajar terus. Kalau dosa yang bisa ditobati, dosa misalnya, dosa antum hubungannya dengan Allah. Nggak sholat, nggak saum, minum khamar, apalagi zina. Pokoknya dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah. Tapi ini dosa hubungan dengan hak orang. Jangan main-main dengan hak orang. Kalau orang itu nggak ikhlaskan, orang itu nggak putihkan, maka itu akan keseret sampai ke sana. Dan itu akan menyebabkan tidak turunnya pertolongan Allah kepada kita. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ada 4 fase dalam kehidupan kita ini. Dan jangan main-main dengan fase yang kedua. Kenapa fase yang kedua? Meskipun dia singkat, tapi sangat menentukan nasib kita di akhirat. Celaka atau bahagia kita di sana tergantung di sini. Di waktu yang sempit ini. Sempit Kang. UJ 45. Ustadz Arifin Ilham 49. Syekh Ali Jaber 44. Fatih Karim 42 nih. Udah deket nih. Kang, lebih ngeri mana Kang? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Nah bingung. Kang, lebih ngeri mana? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Nggak tahu tiba-tiba mati. Kenapa? Lebih ngeri itu Kang. Bisa jadi ini pagi terakhir lah antum. Nggak ada lagi subuh besok. Berarti tadi antum yang main-main subuhnya, tuh kan nggak bisa diulang lagi kan? Sok subuh deui nggak diterima. Nggak waktunya. Sok ulanglah subuh antum atau ulang isya antum. Bagi yang belum isya tadi, astagfirullah can isya ya atuh. Berarti isya terakhir itu. Berarti Ramadan bisa jadi Ramadan terakhir. Karena Ramadan ini antum udah nggak ada. Ya kan? Besok ada pengumuman musaji, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah meninggal dunia Kang Ari aleh ya. Allahu Akbar. Kang, gimana Kang gitu Kang? Ya kan? Berarti apa? Terakhir ketemu. Wah, alih ya kehilangan salah satu ya personilnya. Hati-hati Kang yang disebutin Ustadz dijabah Allah. Sebaya mas saya beliau mah. Ya Kang ya? Sebaya umur. Siap-siap Kang yang udah 40 ini bentar lagi Kang. Ya, Ustadz Arifin Ilham, ya, saya sering sarapan pagi sama beliau.
Ya. Masya Allah Kang, itu ingat banget meninggalnya 17 Ramadan. Nuzulul Quran. Meninggalnya itu di Pineng, ya, rumah sakit Pineng, dibawa ke sini. Kita jam 10, saya ingat Ramadan itu. Saya ingat saya masih sholat di Azikra, nungguin tuh jamaah. Wah, Masya Allah Kang, 3.000 lebih ada tuh. Nungguin tuh, bis rame banget, putih semuanya. Nunggu mayat antum, mayat loh Kang. Mayat. Orang mulia tuh kayak gitu Kang, mayatnya aja ditungguin. Apalagi hidupnya. Mayatnya doang Kang. Pertanyaan saya, antum kalau jadi mayat ditungguin nggak? Itu pertanyaannya Kang. Ditungguin, jam 10 belum turun. Kenapa? Ternyata ada masalah penerbangan dari Malaysia ke sini. Karena bawa jenazah itu kan banyak mekanismenya, ini itu. Akhirnya jam berapa coba? Setengah 6 baru sampai Bogor. Karena wah, dari tol dari Halim Perdana Kusuma sampai sini, Masya Allah, nggak ada yang pulang. Nungguin. Seakan-akan mereka itu ingin mengatakan apa, ini perpisahan dengan Ustadz yang kita cintai ini. Masya Allah. Akhirnya apa? Beliau diambil, dimakamkan. Akhirnya habis Isya itu dimakamkan di Gunung Sindur. Ya. UJ wafatnya Jumat juga Kang. Malam Jumat. Kecelakaan, jatuh, meninggal Jumat. Dimakamkan menuju karet. Itu saya ikut sholat di Istiqlal. Istiqlal penuh Kang. Macet total Jakarta. UJ wafat. Saya cuma nanya, kalau antum wafat besok, coba tanya, muhasabah antum duduk gitu, coba antum duduk sambil merenung, iya ya kalau saya wafat besok siapa yang nyolatin? Dikabarin, teman-teman musajid dikabarin, tapi datang juga enggak. Kenapa? Cuma innalillahi. Innalillahinya copy paste dari WA. Bukan ngetik, beda ya kan. Kalau innalillahi ngetik itu kan artinya ngetik. Kalau copy paste kan amin gitu. Tahu kan? Yang stiker itu loh. Innalillahi. Kang, antum nggak sedih? Ya ada sih kenangan bersama beliau, tapi nggak, ya biasa aja sih. Berarti antum nggak dirindui, antum nggak dicintai. Kang, impian kita Kang, ya, wafat kita itu disolatkan orang-orang soleh Kang. Ini yang namanya husnul khotimah. Masa lalu boleh bajingan, tapi akhir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Daripada masa lalunya ustadz, wafatnya su'ul khotimah. Yang penting itu akhirnya Kang. Yang penting itu akhirnya Ramadan. Saya tanya sama antum, paling besar itu pahalanya akhir apa awal? Akhir. Tapi masjidnya yang rame awal. Itu gebleknya kita begitu. Rame itu akhirnya harusnya. Semua itu akhirnya Kang. Makanya kita bilang ya akhirnya dia taubat juga, akhirnya dia nikah juga. Semua itu akhirnya. Cerita itu indah tuh di akhir Kang, bukan di awal. Makanya nggak boleh ngedek orang. Siapa abok wae, siapa anjing. Kang, nggak boleh begitu karena belum tentu di akhir hidupnya Kang. Makanya saya seneng gabung sama teman-teman yang, mohon maaf, saya ngisi banyak artis. Artis hijrah, teman-teman. Ya begitu-begitulah namanya. Ya biasa aja bagi saya gitu. Kenapa? Karena saya belum tentu wafat seindah mereka. Makanya tergantung akhir Kang. Lari pagi, lari start, lari maraton itu dilihat itu awal apa akhir? Akhir. Siapa yang pertama kali ginjek garis finish, dan garis finish letaknya di akhir. Hidup ini juga tergantung akhirnya. Bolehlah antum macam-macam, silahkan. Tapi ingat, akhirnya gimana? Itu yang kita tahu, yang ngeri itu Kang, nggak tahu akhirnya tuh loh. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, yuk sempit Kang, singkat. Dan singkatnya itu kalau singkat 2 jam lagi, tahu 2 jam. 10 jam lagi, tahu. Kang, singkatnya itu sesingkat detik mata kita kedip itu, sesingkat itu. Bisa jadi duha ini. Bisa jadi zuhur nanti. Bisa jadi malam nanti. Pertanyaannya apa yang akan kita bawa di perjalanan yang sangat panjang? Apa yang kita bawa? Sholat nggak khusyuk, baca Quran tuh bisa, hafalan can nambah. Allahu Akbar kita ini ya. Punten Kang, punten. Saya aja yang begini tiap hari, itu aja masih risau gitu. Diterima nggak ya dakwah saya? Diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Apalagi masyarakat awam. Nggak takut kita, nggak mikir gitu loh. Ya Allah kalau dicabut ya apa yang dibawa ya?
Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, maka di pertemuan yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan kepada antum semua, marilah kita terus dan terus mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Berkumpulin Kang, rakus aja Kang, rakus. Ngelihat sendal berserak, amal soleh rapihin. Ngelihat air mati, hidupin. Ngelihat sarapan belum, serapanin. Ngelihat ustadz belum ada minuman, kasih minum ustadz Kang. Ngasih minum anjing aja masuk surga. Apalagi ngasih minum ustadz. Jangan remehin amal Kang. Kita mah suka ngeremehin. Cuma ngasih minum anjing aja datang rahmat Allah. Apalagi ngasih minum ustadz. Apalagi kalau ngasih minumnya banyak. Ada susu, ada kopi, ada teh. Oh, komo Kang, didoakan ke ustadz teh. Ya Allah Robbi, terima amal ibadahnya. Masya Allah, antum jangan suka ngeremehin amal. Ya kan? Jangan ngeremehin amal. Pelacur loh, pelacur. Ngasih minum. Tapi bukan jadi dalil ya. Nanti antum jadi, jadi nggak apa-apa melacur. Yang penting ngasih minum anjing. Jadi habis ngelacur, nyari anjing. Anjing mana anjing? Supaya apa? Supaya dia, bukan hadis itu maksudnya. Maksud hadis itu, jangan remehkan amal. Walaupun hanya dengan memberi minum seekor anjing. Ya. Ini ada burung nih. Kita cuma menyediakan ini doang. Ya, jagung aja. Itu jadi sedekah Kang. Jadi sedekah. Jangan suka ngeremehin amal. Kita tuh suka amal yang gede-gede, yang wow, yang pusing-pusing gitu. Nggak usah. Ya. Cuma buat senyum di orang tua kita aja. Makasih ya nak. Cuma ngomong gitu aja. Itu pahalanya. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah. Saya mengingatkan diri saya dan kita semuanya. Marilah kita rakus beramal sebelum terlambat. Mudah-mudahan 4 fase dalam kehidupan kita ini menjadi fase yang kita fahami, menjadi fase yang menjadi dorongan bagi kita untuk gak main-main di fase yang kedua. Jangan main-main Kang, karena main-main di fase yang kedua maka akan merugi dan terlambat. Semoga pertemuan kita pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan malaikat-malaikatnya Allah, ya, ini malaikat-malaikatnya Allah itu dalam hadis Nabi SAW itu berkumpul. Ya, kalau ada majelis ilmu begini, mereka berkumpul ngapain Kang? Memohonkan ampunan bagi yang hadir. Kang, yang mohonin ampunan bukan kiai, bukan ajengan, bukan ustadz, malaikat. Apa kata malaikat? Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni, ampuni. Gimana saya nggak senang majelis ilmu? Wah, saya kalau dari majelis ilmu duduk langsung paling depan, catat. Saya Kang dari dulu tuh, ada majelis ilmu, kejar Kang. Kejar, kenapa? Ada malaikatnya, masa Nabi bohong? Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya milik Allah. Saya datang ke sini sambil mengingatkan diri saya. Tidak bermaksud apa-apa. Mari sama-sama kita mendoakan guru-guru kita yang sudah wafat. Karena guru-guru kita lah kita dapat hidayah. Karena guru-guru kita lah kita dapat cahaya. Mari kita kirimkan juga Fatihah untuk orang tua kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesabaran, keikhlasan, dan kita diberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bifadilatil ummul kitab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anja Channel.